Saya ikuti dari awal, tidak ada satu alat bukti pun yang menunjukkan Jessica adalah pelakunya. Nggak ada. Pertama kita ucapkan selamat dulu ya pada Jessica, selamat bahwa dia telah mendapatkan bebas bersyarat, dan itu sesuai dengan hukum dibolehkan. Syaratnya tentunya kelakuan baik. Jadi apa yang diberikan oleh lapas dalam hal ini ya, Dirjen Lapas selaku pembina daripada para narapidana ini, itu sudah tepat secara hukum. Nah, ada pertanyaan, apakah ini berlebihan gitu? Saya kira tidak. Makanya ini berlomba-lomba lah untuk berbuat baik, menjadi orang baik supaya mendapat pembebasan. Yang berikut, apakah ini pilih kasih? Oh tidak juga, ada aturannya itu. Nah, kemudian yang berikut, apakah ini bukti daripada Jessica tidak bersalah? Saya katakan tidak bisa saya katakan ini bukti bahwa Jessica tidak bersalah, karena yang bisa membuktikan Jessica tidak bersalah itu adalah peradilan. Nah, peradilannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi bisa digugat, yaitu dengan peninjauan kembali untuk membuktikan bahwa Jessica ini bersalah apa tidak. Jadi silakan ajukan peninjauan kembali. Sejak awal saya mengikuti peristiwa ini ya, kalau nggak salah 2016 ya. Ya, sekitar hampir bersamaan dengan kasus Pina dan Iki Cirebon. Ya. Justru ini sangat disiarkan oleh televisi hampir setiap hari, hampir semua stasiun televisi swasta memberitakan ini. Dan Jessica ini seolah-olah menjadi orang yang sangat sangat dibully atau sangat dikutuk lah oleh publik ya, bahwa dia adalah pelaku gitu. Jadi semacam ada tekanan bahwa Jessica harus dihukum berat gitu pada waktu itu ya. Tetapi saya tetap kokoh dan yakin dengan pendapat saya bahwa ini adalah membunuh orang, meracun. Kalau dalam istilah hukum pidana ini delik material. Kalau perbuatannya itu akibat dari perbuatan yang sudah terjadi, maka sempurnalah delik itu atau perbuatan itu. Tetapi di sini harus dibuktikan apakah pelaku ini melakukan itu, melakukan perbuatan yang dituduhkan. Saya ikuti dari awal, tidak ada satu alat bukti pun yang menunjukkan Jessica adalah pelakunya. Nggak ada. Saya sependapat dengan Profesor Asep. Kenapa? Sampai dengan saat ini, baik peradilan tingkat pertama, banding, kasasi, ataupun tak ada satu bukti pun yang menunjukkan Jessica adalah pelaku. Jadi semua memang visum ada, bahwa meninggalnya Mirna karena racun, ya. Tapi apakah racun itu membunuh apa tidak, kita tidak tahu. Kemudian bukti berupa gelas ada, bukti katanya di gelas ada racun, nggak tahu juga ada apa enggak gitu. Tetapi yang paling penting itu adalah bukti bahwa apakah Jessica memasukkan racun ke dalam minumannya Mirna. Itu yang tidak ada. Ya boleh saja ada perbuatan orang mati karena diracun, tapi pertanyaannya siapa yang meracun? Kalau mau mengatakan Jessica sebagai orang yang meracun, harus ada bukti bahwa Jessica memasukkan racun itu. Nah maka sehingga ini masih debatable. Jessica Mirna ya, Mirna Salihin itu meninggalnya apakah karena racun? Kalau racun, siapa yang memasukkan? Untuk menuduh Jessica tidak bisa, karena belum ada buktinya. Atau meninggal karena sebab lain, karena penyakit gitu. Bisa saja orang minum kopi Vietnam kalau di dalam ada sakit lain, lambung, bisa meninggal. Kemudian yang paling penting lagi adalah yang lucu ini kok masih ada di Indonesia. Kesimpulannya bahwa karena Jessica meletakkan paper bag di atas meja, seolah-olah menutupi gelasnya Mirna, maka itu patut diduga ditutup paper bag itu untuk menutup
perbuatan tangannya masukkan racun. Ini jahat sekali nih. Karena masih diduga Iya. ya Pak, bukan nyata-nyata. Menghukum orang dengan patut diduga, dengan disangka, dengan asumsi, dengan pendapat pribadi, dengan keyakinan yang tidak ada alat bukti yang sah untuk mendukung keyakinan itu, ini perbuatan yang jahat sekali. Kan kita dikatakan kalau ragu lebih bagus dibebaskan. Ya. Ada lagi mengatakan lebih bagus membebaskan 100 yang bersalah daripada menghukum 1 yang tidak bersalah. Ini tidak terbukti di sini. Ini hanya konyol omong-omongan saja. Ya, saya tidak kenal Jessica ya. Yeah. Jangan dikira saya pembelanya. Saya bukan pengacara juga. Saya tidak kenal Jessica. Saya bukan pengacara Jessica. Saya tidak ada hubungan keluarga, sanak famili ataupun hubungan apapun juga. Tapi saya hanya murni ingin bahwa hukum itu tegak, keadilan itu tegak, dan saya ingin murni jangan ada korban gitu, korban rekayasa, sakit korban rekayasa. Mereka belum pernah merasakan, saya merasakan itu. Ya jangan lagi saya dibully oleh bapak itu ya, gara-gara saya belain nanti dibully lagi Pak Susno apa gitu. Kalau PK itu dikabulkan dan terbukti bahwa peradilan ini tidak benar jalannya, itu untuk supaya aparat penegak hukum kita secara internal mengadakan perbaikan, mereformasi diri. Yang kedua, untuk Jessica sendiri, ini ada gunanya, yaitu untuk memulihkan citra nama baiknya. Jangan sampai dia dilabel sebagai pembunuh, pelaku kejahatan. Dan saya salut sama Jessica ya. Dia kan ditawari untuk minta garasi. Ya. Dia tolak. Lebih bagus mati di dalam penjara katanya daripada mengakui kesalahan terhadap sesuatu yang dia tidak lakukan. Jadi PK sangat penting. Saya sangat menghargai advokatnya atau pengacara Pak Otto Hasibuan, Profesor Otto Hasibuan dan kawan-kawan yang tetap akan mengajukan peninjauan kembali walaupun Jessica sudah bebas bersyarat. Bagus, mari kita lihat, kita dukung, kita lihat kebenaran material itu bagaimana.